Iwak mas pastilah bersisik. Mantap. Halo. Halo. Iwak mas pastilah bersisik. Cakep. Dimasai nganggo kuali. Bagi mas-mas yang masih pada berisik, iki ceramah arep dimulai. Yep. Menang. Oke. Punten nggih. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun lengkuas, Cakep. tumbuh di hutan lalu ditebas. Yang jawab salam penuh ikhlas, insya Allah hutang pada lunas. Amin. Amin apa amin? Amin. Amin ini YouTuber yang ngarep kesampean. Tambah ini ya, izin tambah ini ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi wa jahada fi sabilihi haqqa jahadi. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wong ana gawe wis dikai panganan. Iki kon ceramah apa panganan? Ngopi. Mohon izin Pak Lurah. Pak Lurah ada Pak Lurah? Ada. Mohon izin mau Ustadz dikawal jare ben ketoi Ustadz tenanan. Yang saya hormati, saya baca. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan PT Asahi Mas, wabil khusus di Paguyuban yang sangat luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, bahkan beliau mengatakan ini sebagai inspirasi bagi beliau. Kalau boleh izin karena ini di luar masjid, boleh tepuk tangan bisa nggak Bu? Luar biasa sekali. Semoga saya doakan Bapak Ibu yang telah berkontribusi bil khusus, karyawan dan karyawati serta keluarga daripada PT Asahi Mas ini semakin jaya, amin. Amin. Perusahaannya semakin maju, amin. Amin. Karyawan-karyawannya semakin sejahtera, amin. Amin. Dan hubungan industrial yang baik selalu terjaga antara karyawan dan manajemen, amin. Dan saya doakan juga para suami-suami sebagai mujahid keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ditambah-tambah kekuatannya, amin. Ditambah-tambah harta dan rezekinya, amin. Dan ditambah-tambah istrinya. Amin. Amin. Koyo ora ikhlas piye Pak Lurah? Pak Bambang iki piye Pak? Amin ora ikhlas. Yang saya hormati Al Mukarrom Bapak Ustadz Sardi. Ongnya Sindi, Pak Ustadz. Itu yang tadi. Nyuwun sewu Pak Ustadz. Saya nanya itu ternyata Pak Ustadz lebih ganteng dari saya Pak.
Semoga Bapak Ustadz sehat selalu. Yang saya hormati juga Bapak Haji Bambang. Mohon izin Pak Haji Bambang, yang mana? Masya Allah. Sesuai dengan namanya Pak, gagah, tenan jenengan. Ganteng bersinar. Iya. Yang saya hormati juga Ketua Paguyuban dari Halal atau Paguyuban PT Asahimas, yaitu Bapak Bambang Pramono. Saya baru tahu ternyata karyawan Asahimas ini didominasi oleh nama Bambang. Ano piro Pak Bambang nang Asahimas? Akeh. Yang saya hormati juga Al Mukarrom Bapak Ustadz Mardi. Beliau juga selaku guru saya di Masjid At-Taqwa. Orangnya kalem, bicaranya sedikit, kerjanya banyak. Dia adalah Ustadz Mardi. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Mas'ud. Nyun sewu wong endi, Pak? Bapak Ustadz Mas'ud di depan sini, Pak, biar saya agak tenang. Berdiri, Pak Ustaz. Yang saya hormati juga Ketua Panitia, yang menurut saya itu di luar ekspektasi, Bu. Pak Andi ini ternyata sambutannya tadi luar biasa. Sebetulnya saya deg-degan, tapi ternyata ekspektasinya luar biasa. Beliau ngobrolnya lantang. Ini Rabine ini kayaknya malam dikasih double ya. Wey. Saya tahu sebelumnya itu pasti Pak Andi ini diancam sama dia. Tapi ternyata setelah berhasil katanya nanti boleh mindo. Yang saya hormati juga Bapak Lurah Balonggandu ya. Bapak Anto Suheryanto, Bapak Lurah yang wajahnya selalu sumringah, yang selalu ramah, tapi sayang menyapanya hanya ke mamah-mamah. Dan dia idola para macan ternak, mama-mama cantik yang suka nganter anak. Semoga sehat selalu Pak Lurah. Amin. Beliau itu sangat menjadi tokoh idola kita semua, terutama di PAUL, Pak. Jadi beliau selalu support kami di kegiatan PAUL, dan juga izin menyampaikan bahwa PAUL ini bukan nama dari luar negeri, Pak, tapi pendidikan agama usia lanjut. Jadi santrinya itu manula semua. Tapi insya Allah karena usianya masih berlanjut, maka dia tetap akan istiqomah di PAUL. Dan salah satu santri teladannya adalah Ketua Panitia tadi. Boleh tepuk tangan juga. Tepuk tangan Pak Andi. Kayak lomba merpati. Yang saya hormati juga guru-guru saya yang hadir nih, Pak Ustadz Trisno, para ustadz-ustadz semuanya, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya takdimi, para inspirator kegiatan halal bihalal ini, yaitu karyawan dan karyawati PT Asahimas. Kalau saya lihat PT Asahimas ini karyawannya didominasi sama mas-mas. Wajahnya ganteng-ganteng, kalau kerja nggak pernah malas. Meskipun tidak memproduksi emas, tapi Asahimas itu memproduksi kaca yang berkualitas. Istrinya di rumah cantik-cantik karena rajin keramas. Bikin para suami terkadang lemas. Tapi itulah PT Asahimas. Boleh tepuk tangan 4 kali. 1 kali tepuk tangan biasanya itu anak hitungannya. Izin juga menyampaikan bahwa selama ini Bapak Ibu dan pengurus DKM At-Taqwa, bahwa PT Asahimas ini selalu juga menjadi bagian donatur dari At-Taqwa. Bahkan dari sebagian ada salah seorang juga dari Asahimas untuk mengusulkan
pembangunan masjid kami, Pak. Katanya kacanya nanti insya Allah akan disupport dari As-Sahimah. Man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia pada saat ini, kata Rasul, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka akan nanti dibangunkan singgasana di surga. Amin ya robbal alamin. Maka ketika PT As-Sahimas nyumbang ke Masjid At-Taqwa, itu adalah investasi para karyawannya untuk membangun nanti singgasana di surga. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini di Ma'had Al-Mubarakah, di Pitorik, di jalan gitu ya. Di jalan ini kita dipertemukan dalam sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu halal bihalal dan santunan anak yatim dari keluarga paguyuban PT As-Sahimas. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya sekarang dan saat ini kita dikumpulkan, tapi nanti kita akan bertemu kembali, reuni kembali, menjadi saksi kegiatan yang penuh barokah ini di surganya nanti. Amin Allahumma Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah quote, ada sebuah mahfudot atau sebuah kata mutiara. Ada sebuah kata mutiara, katanya al ilmu nurun yunirul akli wala yadhulal akli makana aslu masfusan. Ilmu itu adalah cahaya yang akan kemudian masuk ke dalam akal. Tapi ketika akal itu muasan, ketika akal itu galau, ketika akal itu tidak terbuka lebar karena suasana mungkin yang kurang fokus, maka ilmu atau penetrasi ilmu itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Jadi untuk menghilangkan kegalauan atau istilahnya musawwan itu, izin saya menyapa para ibu-ibu semuanya di sini. Ketika saya memanggil ibu dengan sapaan Bu, maka jawabannya apa? Seingat kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau ditambah I, maka jawabannya adalah apa sih? Tapi pada saat saya manggil bapak-bapak, bapak-bapak itu harus tegas. Jawabannya adalah apa Bu? Jawabannya adalah aya naon euy. Siap tuh Pak? Ini karena saya dikasih waktu berapa menit sih tadi MC? Bu? Belum siap. Bu? Belum kompak enggak loh? Apa jangan-jangan mesti pada turun dia? Bu? Ibu? Apa? Apa sih? Pak? Naon? Naon sih? Bu? Apa sih? Ibu? Pak? Apa? Mulai fokus. Dikit-dikit, santai. Penetrasi ilmu itu emang harus begini. Buat apa sih kegiatan esensi tujuan pokok utama panitia menghadirkan dengan diinisiasi para tokoh di keluarga paguyuban PT As-Sahimas ini adalah membangun silaturahim. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Betul. Membangun silaturahim, membangun kebersamaan, membangun ukhuwah. Jadi bukan hanya kebersamaan yang dijalin melalui ruang-ruang pekerjaan yang ada di pabrik, yang ada di PT,
tapi komunikasi dan ukhuwah itu ingin dibangun dan dijalankan beserta seluruh para keluarga. Dan apalagi dirangkaikan dengan acara santunan anak yatim. Bu, Apa? Kasih. tiga gaya mah ditinggal itu ya. Bu, Apa? ibu, Apa sih? kenapa sih panitianya menghadirkan acara yang sangat istimewa? Dengan juga tadi yang saya sampaikan juga ditambah dengan santunan anak yatim. Ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Seraya Rasul mengangkat tangannya, jarinya digerakkan seperti ini, hakada. Halo, Halo. ibu, Apa? lihat ke sini bu. Saya sakit nih canggung ustaz, nih gayung mau itu. Halo, Apa? apa kata Rasul tadi? Ana, aku, wa kafilul yatim, dengan orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, hakada. Seperti ini Rasul. Aku dengan orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, kata Rasul, itu seperti dua jari yang jauhnya seperti ini dan dekatnya sedemikian dekat. Betul nggak Bu? Kalau kita acungkan tangan begini, jari kita dipisah, nggak jauh kan Bu ya? Kecuali kalau jarinya sama jari tetangga, itu pasti jauh. Gambarannya apa? Bayangkan hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika seluruh umat manusia pada saat nanti di yaumul hisab dikalkulasikan setiap amal kita di dunia ini, orang pada saat itu berlomba-lomba menginginkan sebuah syafaat dari Rasulullah, ingin diklaim, ingin diaku dulur, ingin dianggap saudaranya Rasul, ingin dianggap menjadi orang-orang yang akan dilindungi pada saat perhitungan amal. Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Semira dan ngagas ya. Tarikan sedetik. Ibu, Apa? Kasih. bersama Rasulullah, ketika kita semua berlomba-lomba, maka Rasul mengatakan, nanti aku dengan yang orang yang suka menyantuni anak yatim itu seperti jari yang tidak pernah terpisahkan, dekat sekali. Maka ini menjadi salah satu opsi, menjadi salah satu pilihan, menjadi salah satu muqaranah, perbandingan amal apa sih sebetulnya yang nanti akan kita banggakan ketika kita dihitung amal kita. Ternyata ada satu shortcut, hadirin sekalian, ada salah satu jalan pintas, ada salah satu jalan yang mungkin kita bisa fokus di sini. Apa itu? Ketika kita menginginkan nanti di yaumil kiamah, ketika kita nanti menginginkan kita masuk surga, ketika kita nanti ingin membersamai Rasulullah nanti, ternyata Rasul memberikan jalan pintas, shortcut, pintu yang bisa dekat dengan Rasul dengan cara menyantuni anak ya. Maka bertambah hadirin sekalian, kegiatan yang ditimbulkan, dilaksanakan, digelar hari ini adalah salah satu usaha bagaimana karyawan-karyawati PT Asahimas ini bukan hanya memikirkan amaliyah atau memikirkan materi duniawi, tapi juga selalu membantu. Bahkan katanya saya dengar-dengar ini tiap bulan juga ya Pak Panitia, Ustaz. Kegiatan seperti ini luar biasa sekali, mudah-mudahan semakin barokah. Amin. Amin ya robbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selain santunan anak yatim tadi, nilai-nilai persaudaraan. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraq." Keistimewaan ngumpul ngariung berjamaah dalam situasi seperti ini ternyata banyak sekian hikmah. Salah satunya adalah berkumpul silaturahmi. Kalaulah mungkin
hadirin sekalian, selama Bapak Ibu berinteraksi di pabrik, berinteraksi di luar pabrik atau dimanapun, ada sedikit ketersinggungan gitu di tempat pekerjaan, Pak Ustadz. Dan biasanya kalau di tempat kerja mah kadang-kadang kita terbatas dengan adanya SOTK atau apa namanya organisasi gitu, antara operator dengan atasannya, antara atasan dengan pimpinannya, antara pimpinan dengan pimpinannya lagi. Kadang-kadang kebersamaan di luar itu bisa menjadi klasifikasi manakala menjalankan tugas. Betul nggak Pak? Betul. Kadang-kadang maaf gitu ya, ada yang suka ngomongin si Anu gawainya teu bener, si B pimpinannya teu bener, ada yang mengadukan produktivitas yang menurun dan sebagainya. Itu berpotensi munculnya Pak, munculnya keregangan, munculnya dosa, munculnya kesalahan yang ditimbulkan. Kadang kita misalkan seseorang menjadi pemimpin, menjadi supervisor, menjadi asmen, menjadi manajer, GM dan sebagainya, itu kadang dituntut untuk melaksanakan tugas. Di sisi lain, kita juga punya hubungan ukhuwah di luar itu. Nah, manakala diri sekalian, manakala muncul keregangan, ketegangan seperti itu, maka akan luber pada saat kita bertemu di luar konteks pekerjaan. Betul nggak Pak? Betul. Pada saat ini bertemu tuh, tidak ada sekat lagi tuh mana operator, tidak ada sekat lagi tuh mana supervisor, tidak ada sekat lagi tuh mana manajer, asmen dan sebagainya, tapi semuanya berbaur, bermusafahat. Kata Rasul ketika mamin muslimaini yaltaqiyani wa yatasawfahani illa ghufirallahu ma qabla ayataqarrab. Ketika dia bertemu, bersalaman, maka seketika, kata Rasul, kesalahan, dosa, mungkin pernah adu domba, mungkin pernah menjelekan dan muncul sebuah dosa. Kata Rasul ketika dia bertemu, bersalaman penuh keikhlasan, maka pada saat itu Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak itu. Bahkan qabla ayataqarrab, sebelum tangannya dilepaskan. Jadi ketika kita bersalaman, ikhlas, cipika-cipiki, pada saat sebelum dilepas, Allah tegas diampuni kesalahan yang terjadi antara kedua. Itulah yang disebut dengan hikmah kebersamaan, hadirin sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari sisi kita sebagai pekerja, sering kita menganggap bahwa kerja kita, aktivitas kita di pabrik, di tempat pekerjaan, di tempat kasab kita, hadirin sekalian, itu dianggap menjadi sebuah aktivitas yang biasa. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan kembali hadirin sekalian bahwa sesungguhnya ketika kita bekerja itu bukan hanya sebatas penunaian kebutuhan, bukan hanya sebatas kita melaksanakan tugas, tapi juga hakikatnya kita itu sedang berjuang, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Halo? Halo. Halo? Halo. Bu? Ibu? Apa sih? Pak? Non. Pak? Non. Kurang teh, Pak, kita nih berangkat dari rumah, pergi jam 7, pulang jam 6, jam 4, bahkan kadang lembur. Ibu atau bapak jangan berpikir kita itu sedang beraktivitas, Pak. Jangan, karena sesungguhnya kita itu sedang ibadah. Halo? Halo. Pada saat kita kerja, ada nggak yang pernah berpikir di dalam pikiran kita itu sedang kerja? Ada nggak? Sedang ibadah gitu, ada nggak? Kadang-kadang mah ada nggak begitu tadi. Kadang-kadang mah nggak begitu, udah kadang ada beban, kayak udah apa namanya kegiatan sehari-hari saja. Padahal justru sebetulnya kalau dilihat dari kacamata agama, sebagaimana Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua nih, diciptakan ada yang ganteng, ada yang ganteng banget, ada yang ganteng permanen, ada yang ganteng biasa-biasa saja.
Ibu-ibu juga diciptakan yang sangat cantik-cantik. Ada yang cantik banget, ada yang cantik mutlak, ada yang cantiknya kurang, ada yang cantiknya masih ihtilaf juga. Ada yang cantik ihtilaf. Cantik sebelah. Ada tuh Bu. Cantik ihtilaf itu ya versi suaminya biasanya. Kenapa sih alasan kita itu diciptakan oleh Allah? Ini hadis yang populer, makalah yang populer, atau dalil yang populer. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Coba diulang Bu, diulang halo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba adik-adik ada yang saya kasih kuis dulu deh. Siapa yang bisa bacakan itu ke depan? Bacakan yang dibacakan tadi coba. Ada yang bisa nggak berdiri ke sini? Coba. Ayo, ada yang bisa nggak? Yang tadi dibaca. Ayo, ada yang bisa? Ayo. Bacakan ke sini. Saya bacakan kembali ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maju ke depan, ayo sini. Ayo. Nanti kalau saya akan kasih hadiah. Ayo sini. Nanti juga dapat dipoto juga tuh. Nanti akan viral. Ayo sini. Siapa yang bisa? Masuk YouTube. Ayo. Tinggal baca. Atau ibu-ibu deh, ada ibu-ibu yang bisa jawab itu, sertakan artinya dan ayat berapa, surat berapa, hadis apa. Ayo sini. Ayo sini. Berat katanya sih. Ayat. Ini karyawati Asahimas katanya banyak yang jadi ustadzah. Ayo sini. Ada? Mama ada? Saudara-saudara, para tamu undangan, para majelis, ayo, mangga boleh sini ke depan. Oh si ibu kira itu mau ke depan Bu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Konsep penciptaan manusia itu, tujuannya Allah menciptakan manusia itu illa, kecuali. Berarti tidak ada tujuan lain kecuali, berarti the only, satu-satunya. Ibu? Apa? Bu? Apa? Pak? Naon? Kecuali hanya untuk beribadah. Berarti hadirin sekalian, setiap aspek aktivitas yang kita lakukan, dari mulai kita bangun, dari mulai kita membuka mata, beraktivitas kita rutin setiap pagi, sampai kita menutup mata kembali, sampai kita tidur kembali, itu harus mampu dikonversi menjadi nilai-nilai ibadah. Menjadi nilai-nilai Ibadah. Betul nggak Pak? Betul. Ya ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ibadah itu bukan hanya naik haji apa munggah haji atau menunaikan haji. Naik haji Bu Haji. Naik Bu haji. Bukan hanya sholat, zakat, menunaikan haji, puasa di bulan Ramadan, bukan hanya itu yang disebut dengan ibadah, tapi seluruh aktivitas kita harus mampu dijadikan sebuah nilai-nilai ibadah, atau harus mampu dikonversi oleh malaikat itu menjadi nilai ibadah. Caranya seperti apa hadirin sekalian? Caranya adalah diniatkan menjadi ibadah. Pernah tuh Pak? Sekali aja. Pernah nggak? Ketika kita berangkat kerja, manasan motor, manasan mobil, atau pamit ke istri kita diniatkan lillah bismillah bahwa saya itu niat kerja itu adalah ibadah, menunaikan tugas dan tanggung jawab. Pernah nggak Pak? Pernah nggak Pak kayak gitu Pak? Halo? Belum. Pak? Pernah. Pak? Naon? Pak? Naon? Pernah nggak Pak pas gitu Pak? Pernah. Udah kebanyakan mah tuh Pak ya. Apalagi malamnya habis nonton bola gitu bari jeung eleh kan gitu ya. Malamnya ngaronda gitu bari jeung ngagibah wae gitu ya. Ketika bangun harus kerja sih pagi, bayangin dibangunin sama istri teh sok kadang rada amek-amekan. Ieu mah di dieu di mana di ditu tuh. Ai di Asahimas mada moal aya nu kawas kitu teh ngan ieu mah kebanyakan gitu.
capek berangkat teh kayak aduh takut telat, takut dimarahi oleh pimpinan, takut macet di perjalanan, betul nggak? Kadang lupa sebetulnya sisi atau esensi daripada kerja kita itu sebetulnya kita sedang ibadah kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kana kharaja yas'a ala walidihi sigaron, fahuwa fi sabilillah." In kana sesungguhnya di mana-mana kharaja keluar kita, para pemimpin rumah tangga atau para ibu-ibu yang membantu suaminya nyari nafkah, yas'a ala waladihi sigaron, untuk menafkahi, membesarkan anak-anaknya yang kecil, memberikan nafkah terhadap anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dari kerja itu, dari gaji yang kita dapatkan dari kerjaan kita. Kata Rasul, bahwa fisabilillah. Pak, Naon. jadi gawe teh kita, kerja kita itu sebetulnya sedang berjihad di jalan Allah. Allah. Kita sedang jihad, Pak. Kita sedang ibadah kepada Allah dengan cara kita menjadi versi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin keluarga, menjadi imam di rumah tangga yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dan istri. Jadi itulah yang harus kita tanamkan, sehingga manakala kita sadar, manakala kita yakin, manakala kita tahu bahwa ternyata kerja itu bukan hanya semata-mata aktivitas ritual, kebiasaan duniawi kita, aktivitas sehari-hari kita, jam kerja kita 8 jam, tapi bukan hanya sebatas itu, tapi sesungguhnya kita itu sedang berjihad di jalan Allah. Sementara kita ketahui bahwa pada saat jihad itu amaliyahnya sangat sempurna, amalnya sangat besar, pahalanya sangat besar. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena mungkin acaranya masih panjang ya, ada santunan dan juga katanya ada makan juga gitu ya. Jadi mohon mungkin tidak panjang lebar yang ingin saya sampaikan. Hakikatnya adalah saya pribadi selaku Ketua DKM At-Taqwa yang ada di lingkungan sini mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh para ustadz di lingkungan PT Asahimas, para ketua, para founder dari paguyuban ini, dan segenap karyawan-karyawati yang tergabung dalam paguyuban ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan urusannya, amin. Allah senantiasa limpahkan rezekinya, amin. Allah senantiasa mudahkan setiap urusannya, amin, ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya dari mungkin tausiah saya yang singkat ini, marilah kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap perilaku kita, amaliyah kita, aktivitas kita dalam setiap aspek hidup kita ini bisa diniatkan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun itu yang kita lakukan menjadi ibadah kepada Allah, termasuk aktivitas kita, kasab kita, kerja kita untuk mencari nafkah yang halal buat anak dan istri serta keluarga kita di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena rangkaian acara masih ada lagi setelah ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila kadang saya memang bercanda ya Bu, Bapak Ibu sekalian, atau ada hal yang ketersinggungan tadi, mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.